Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Minasan konnichiwa. Kono video kuriku shite kurete arigatou gozaimasu. Hai teman-teman, bagaimana kabar teman-teman semuanya? Aku doakan semoga teman-teman selalu sehat dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Segala kesulitan, kesusahan, kegalauan, kesedihan dan masalah-masalah yang ada semoga segera terangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Selamat bergabung kembali, selamat berjumpa kembali di channel ini, channel yang membahas aktivitas kekuatan spiritual, pengembangan diri, kompetensi, self-improvement, love, attraction, dan masih banyak lagi. Bersamaku, salam kenal, namaku Ajeng. Muhammad, Muhammad, Allah. Di kesempatan kali ini aku ingin membahas sedikit tentang The Miracle of Tahajud. Seperti yang kita ketahui bersama, insya Allah semua tahu bahwa sholat tahajud adalah sholat yang pelaksanaannya kita dianjurkan untuk dapat tidur terlebih dahulu. Dan waktu pelaksanaannya biasa dilakukan di sepertiga malam terakhir, yaitu sekira pukul 2 pagi hingga menjelang sahar, menjelang subuh ya. Dan untuk jumlah rakaatnya dimulai dari 2 rakaat hingga tidak terbatas. Pada saat itu, pada sepertiga malam terakhir, Allah turun ke langit dunia dengan penawaran pengkabulan doa, pengampunan atas segala dosa-dosa kita, dan pemberian atas segala permintaan-permintaan yang kita langitkan, yang kita mintakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi benar-benar waktu ini golden time banget. Dan pembuktian aku betapa luar biasanya tahajud ini adalah ketika aku kelas 2 SMA. Waktu itu aku pengen banget yang namanya punya laptop, dimana punya laptop adalah sesuatu yang keren. Punya laptop adalah sesuatu yang bisa memudahkan aku dalam menulis, karena aku suka menulis, yang bisa memudahkan aku dalam sekolah juga. Tapi aku tidak memiliki kemampuan untuk membeli laptop, dan aku tidak cukup punya nyali untuk bilang ke orang tuaku untuk beli laptop, karena ya aku sangat tahu keadaannya ya kan. Dan tapi aku meyakini bahwa aku punya Tuhan yang maha mampu, maha kaya, maha bisa. Lalu kemudian aku melaksanakan sholat tahajud. Nah, dari mana aku tahu tentang sholat tahajud? Yaitu dari Google, teman-teman, dari internet gitu ya. Jadi kehidupan spiritualku ini benar-benar beda gitu dari kecil. Aku tidak hidup di lingkungan yang agamis, kemudian aku juga tidak sekolah yang di madrasah Islami, madrasah aliyah gitu nggak ya. Kalau SD aku sekolah di madrasah Islamiyah gitu. Kalau SMA enggak, maka sudah benar-benar banyak terkontaminasi ilmu-ilmu umum, ilmu-ilmu dunia begitu kan ya. Ya, untuk menyuplai aktivitas spiritual dalam jiwaku, aku selalu cari di Google saja. Dan waktu itu aku ketemu bahwa ada waktu yang benar-benar ini tuh mustajab banget. Ada benar-benar waktu yang kita itu kalau berdoa pasti dikabulkan, yaitu pada waktu di sepertiga malam terakhir dengan mengerjakan sholat tahajud. Waktu itu juga aku langsung mengerjakan sholat tahajud untuk meminta laptop hajatnya waktu itu. Dan aku hitungin tuh dari hari pertama, kedua, sampai di hari ke-14. Konsisten, benar-benar konsisten aku melaksanakannya tanpa putus. Dan di hari ke-14, aku mendapatkan sebuah keajaiban. Sebelumnya aku selalu berpikir begini, aku memang selalu meminta, tapi meminta itu harus dibarengin dengan ikhtiar, usaha. Tapi bagaimana bisa? Saat itu aku hanya seorang pelajar, aku masih sekolah dan tidak bisa menghasilkan uang sebanyak itu untuk beli laptop. Tapi aku terpikir ada salah satu kakakku yang bekerja di Saudi yang dapat membelikan aku laptop dengan uangnya begitu kan ya. Dan saat itu kakakku sama sekali tidak ada kontak, benar-benar no contact period sama kita, sama keluarga kita. Aku tidak tahu apa yang terjadi, pokoknya kita ada kontak period. Dan keluargaku pun tidak bisa menghubungi beliau yang di sana. Tapi aku berdoa kepada Allah, ya Allah, semoga Mbak Pipit, nah, nih nama beliau Mbak Pipit, aku ya Allah, semoga Mbak Pipit bisa membelikan aku laptop. Dan aku mohon ya Allah, semoga lewat perantara Mbak Pipit Engkau mengabulkan doaku, karena hanya dialah sepertinya yang bisa membantu aku dalam mewujudkan hajatku ini. Maka aku mohon ya Allah, gerakkan hatinya, gerakkan segalanya itu untuk dapat menolong aku. Dan tepat di hari ke-14, Mbak Pipit yang kakakku yang sama sekali tidak ada kontak sama aku ya, sama keluargaku, itu tiba-tiba SMS, Pras, pengen apa, minta aja sama bapak. Dan ternyata mbakku itu sudah kirim uang untuk bapakku, dan beliau mengatakan di situ ada aku dan silahkan aku mau minta apa aja gitu kan ya. Di situ aku kayak benar-benar masya Allah, aku langsung sujud syukur. Waktu itu di hari ke-14 aku benar-benar selesai sholat tahajud dan mau tidur lagi. Buka HP, ada SMS dari kakakku itu.
Dan aku langsung benar-benar sholat sujud syukur, mohon maaf ya. Aku benar-benar sujud syukur dan langsung sampai subuh aku berzikir dan aku mengucap alhamdulillahirabbil alamin kepada Allah Subhanahu wa taala. Ternyata memang aktivitasku selama bangun malam, kemudian wudhu, dingin, bangun penuh takut juga awal-awalnya karena saat itu kamar mandinya masih di luar gitu kan ya. Bangun sendiri, takut, kayak apa ya, semuanya itu ternyata dilihat gitu, semuanya tuh ada yang melihat gitu. Aktivitas itu ada yang melihat gitu. Kemudian aku berdoa, benar-benar ada yang mendengar gitu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari sanalah aku benar-benar mempercayai bahwasanya Allah itu memang ada dan Allah Maha mengabulkan. Ini sebelum aku kenal sholawat ya, aku selalu mengamalkan sholat tahajud di sepertiga malam ini. Dan saat itu juga aku dibelikan laptop dan aku sangat bahagia sekali. Akhirnya alhamdulillah aku punya laptop dengan kurun waktu 2 minggu saja, 14 hari aku melaksanakan sholat tahajud. Setelah itu aku banyak sekali meminta hajat-hajat lain dengan tahajud juga. Kayak dari hal yang kecil, besar, remeh-temeh, semuanya aku tahajudin gitu. Semuanya aku mintakan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala di waktu itu. Waktu yang benar-benar luar biasa itu. Jika kita perhatikan dari penawaran-penawaran yang Allah berikan kepada kita, yaitu pengampunan dosa, kemudian pengkabulan doa, dan pemberian segala permintaan yang telah dilangitkan, ini benar-benar banyak sekali menguntungkan kita. Maka beruntunglah orang-orang yang dapat melaksanakan sholat tahajud, beruntunglah orang-orang yang dapat mengerjakan ibadah di waktu itu. Aku juga pernah mendengarkan satu kajian dari Al-Ustadz Dr. Adi Hidayat LCMA. Beliau mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala akan memberikan 4 kemuliaan untuk orang yang bertahajud dan tidak akan diberikan kepada orang yang tidak bertahajud sekalipun sangat khusyuk sholat fardunya. 4 kemuliaan tersebut adalah: 1. Allah akan menjamin mengangkat karir dan pekerjaannya di tempat yang baik. 2. Cara dia bekerja dan beribadah akan dibimbing Allah Subhanahu wa taala menjadi mudah. 3. Jika ada kesulitan yang dihadapi dalam dia bekerja, dalam dia berkehidupan, Allah akan memberikan kemudahan sehingga menjadi lancar. 4. Jika ada orang yang berniat menyingkirkan, menyulitkan dalam dia bekerja dan berwirausaha, Allah sendiri yang akan menolongnya tanpa perantara. Masya Allah. Dari banyak sekali keuntungan-keuntungan dan bonus-bonus besar yang ditawarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka semoga kita semua dapat melaksanakan sholat tahajud dan beribadah di waktu itu dengan lebih maksimal lagi, dengan lebih semangat lagi. Dan jangan lupa untuk selalu dibarengin dengan sholawat. Ya, kita manusia banyak maunya, banyak hajatnya, banyak keinginannya. Jika kita sudah berdoa di sepertiga malam terakhir di waktu yang mustajab dengan melaksanakan sholat tahajud, lalu kita barengin dengan sholawat agar lebih powerful, semoga keinginan dan cita-cita teman-teman semuanya dapat segera terkabul dan tercapai. Bismillahirrahmanirrahim. Aku akhiri video ini, semoga dapat memberikan manfaat untuk teman-teman semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.